Welcome back to my channel. Subscribe, like, comment. Oke, Alves channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Tentunya di Oki Alves Channel. Channel yang selalu berusaha untuk memberikan informasi yang mengedukasi, menginspirasi, dan menghibur kalian semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu ya. Dan ya, mudah-mudahan kalian yang nonton video ini selalu dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan pastinya tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan untuk kali ini gue bareng dengan temen gue ya, temen nemu di jalan kebetulan, dan akhirnya gue comot di sini karena dia punya cerita-cerita unik ya, cerita-cerita unik yang mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan pelajaran untuk kita semua gitu ya. Nah pastinya nonton dulu sampai habis gitu, jangan tonton setengah-setengah, nanti ilmunya nggak maksimal. Biasanya kalau ilmunya nggak maksimal, biasanya hasilnya akan juga nggak maksimal ya, bisa jadi ada penyalahgunaan dan lain sebagainya, ada salah persepsi gitu ya. Dia adalah Muhammad Irfan Fahri. Oke bro. Ya elah lemes amat sih. Lu Enggak. kayak kurang makan ya. Oh alhamdulillah udah makan di sini udah banyak ini. Iya, Iya. Enggak, tadi nemu di jalan itu jalan mana ya? Jalan. Gue kebetulan kan habis main futsal guys. Oh, Gua iya. di jalan. Oh, terus dia cerita, oh gue tuh punya cerita gini. Oh gitu. Iya. Oh luar biasa gitu ya. Iya, ke di jalan. Baik ya, lanjut. Oke guys, jadi Muhammad Irfan Fahri ini adalah teman gue dari SD, SMP, SMA ya. Sampai sekarang kita masih temenan. Yups. Dia itu adalah lulusan dari Universitas Nasional. Waduh. Ya. Iya. Ya. Gak apa-apa kan gue sebutkan ya. Mas, tahun berapa Black? Ini. tahun 2021. Iya. Nah, kalau yang ini beneran Black kayaknya ya. Ya, Biasanya ada sejarahnya bro. Tapi biasanya- itu terlalu panjang tuh. terlalu ceritanya. panjang ya. Iya. Kalau Rifki gue panggil Black juga, tapi kalau ini kayaknya lebih Black lagi. Iya. Dari kecil udah main bola dari kecil. Dari kecil, Iya. makanya kira hitam, Hitam. jadi Black. Iya, udah. Oke, guys, jadi kenapa sih gue ngundang dia ke sini? Ya sebenarnya sih karena untuk main aja ya. Gue udah undang dia ini udah lama banget guys, sebenarnya dari setahun yang lalu apa ya? Setahun yang lalu, bahkan ketika channel gue ini baru-baru upload video gitu ya. Kan dulu kan tentang gitar nih guys. Terus gue udah ngundang dia nih, karena dia punya cerita yang menurut gue sih lucu dan tragis tapi lucu, gimana ya? Menegangkan tapi lucu gitu. Aduh, gue gak ngerti deh. Nah itu, tapi dia belum siap waktu itu ya, nggak tahu kenapa, karena mungkin butuh apa? Kalau anak sekarang bilang healing. Healing. Butuh healing. Iya butuh healing. Healing, aduh gitu. Makanya sekarang dia baru siap. Kita habis main futsal, gue bilang, ayolah mampir dulu ke tempat gue. Jadi udah nggak lemes kan? Udah. Segar. Seger dong, iyalah. Kalau nanti kesannya, kalau ini datang ke Oki Alves, masa lemas-lemas. Wah, gua dong. Jangan dong. Tenang. Semua harus aman ya nggak? Oke. Tenang. Oke. Jadi ceritanya ini lucu guys. Jadi dia itu pernah punya pengalaman yang menarik ya. Yang menarik, dia itu pernah nyobain pernah masuk ke dalam jeriji. Bui. Pakai jeruji bui udah. Udah kasarnya udah. Pernah masuk ke dalam bui. Iya. Bui di ini ya, Polres salah satu kota lah intinya. Iya, Polres di salah satu kota. Salah satu kota. Dan itu ya sekarang kenapa gue angkat gini? Makanya ini tonton sampai selesai guys. Karena mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat kita gitu loh. Karena sebuah peristiwa yang memang unik ya. Gila loh, dia nih tunanetra tapi akhirnya masuk bui juga ya. Ya iyalah, nggak hukum di semua Belum ada. sama. Oh, mungkin pernah ada yang kayak gitu, cuman yang ini yang unik. Kalau Bukan unik, bodoh. Oke, sebenarnya gimana sih ceritanya lo itu masuk
sampai masuk ke penjara di Polres ya kan. Itu gimana ceritanya? Gue dengar karena lu itu ya nggak sengaja beli handphone, nggak sengajanya beli handphone. Iya. Nggak sengaja Bukan beli gaya, handphone. Bukan. Bukan. Makanya itu Beli guys, handphone. karena dia salah nggak sengaja beli handphone. Jadi gimana sih awal ceritanya sih gimana? Bu? Ya awalnya tuh gue inget bulannya tapi gue lupa tanggalnya ya. Ini gue inget awal tahun 2020 tepatnya bulan Januari. Harinya gue inget, hari itu ketika itu hari Rabu itu ya emang gue lagi mau nyari HP gitu kan. Ya. Siang-siang bareng temen gue yang non disabilitas gitu kan. Gue cariin dapet lah HP dari Facebook gitu kan, bentuknya batangan. Nah gue pikir aman lah. Batangan tuh gimana nih? Batangan tuh tanpa charger, tanpa dus, tanpa lain-lain, dan cuma HP doang. Gila, HP tok ya? HP tok, dah, iya. Tanpa dus, tanpa... Iya. Oke lah. Terus, ya gue pikir aman lah tuh, gue riset segala macam. Udah berjalan 5 hari kalau nggak salah. 5 hari itu. Enggak, lu ketemunya gimana sih awalnya? Facebook kan? Ya Facebook, biasa dari grup kan banyak tuh yang posting-posting. Temen lu yang ngapalin? Temen gua. Temen lu yang akhirnya ngasih tahu? Iya, dan awalnya emang niat gue emang nggak mau beli yang batangan juga ya. Cuman gue di situ harga murah. Bukan harga murah sih, gue lebih tepatnya kayak dipengaruhi setan. Iya, gue dibisikin setan gitu kayaknya. Dibisikin setan? Iya, kayak... Lu jangan ngeles aja. Iya. Kan biasanya yang bisikin setan. Iya, gue setan ya kan. Iya, terus ya udah, terus habis itu ya udahlah gue ambil set, udah nggak ada 5 hari nggak ada masalah tuh. Aman. Oke, aman ya. Senin pagi, dini hari lah. Oh, dini hari? Jam berapa, jam 3 apa jam 2 gue lupa. Polisi gerbek rumah gua. Iya, dan gerbek rumah gua, iya kan? Gerbek rumah gua. Gimana gerbeknya gimana? Yang ngetok-ngetok udah dikepung dah. Gua ngeri dikiranya beneran kan emang itu kasus pembunuhan ya, pembunuhan dengan kekerasan curas. Oh, gitu. Ya. Oke, terus polisi ngiranya mungkin gua karena barang buktinya di gua kan. Oke. Ngelacaknya. Enggak, jadi dari polisi dulu, gerbek. Polisi tuh udah udah ngepung rumah gua dari pintu depan, pintu belakang udah. Oke, ya. berarti ada di belakang ada, sampingnya ada, kemana ada pintu sampingnya? Ada. Ya itu iya, di belakang itu. Iya. Terus gua keluar orang tua gua, terus tiba-tiba dikasih surat penangkapan kan. Dibacain pasal 365 pencurian dengan kekerasan menyebabkan korban meninggal dunia. Gua merasa di situ gua kapan gua ngebunuh orang gitu. Perasaan gua nggak pernah bunuh orang dah. Gila, orang setiap hari main rumah gue ya. Iya. Tiba-tiba langsung bunuh orang, guys. Iya. Kayak ngeri banget ya. Iya, gua kayaknya nggak pernah bunuh orang dah gua. Nah, gua keluar tuh terus ditanya sama polisinya. Kayak buta. Iya, ditanya. Anak ibu ada yang beli HP gak? Nah, gue nyadar, gue keluar. Iya Pak, saya beli HP. Oh iya, coba HP lihat dulu gini-gini. Okay. Oh, ternyata sesuai yang dicari. Ini kasus pencurian, katanya dengan kekerasan, begal lah, ibarat kata orangnya. Nah, begal. Nah, terus abis itu gue disuruh nyamperin temen gue yang nganterin gue. Oh, yang waktu itu. Lu COD waktu itu ya? Iya, COD. Nah, berarti lu tahu orangnya dong? Tahu, dan tahu orangnya tahu, dan di situ gue orangnya pas ketemu lu tuh waktu itu ini diem aja apa? Maksudnya cuma ngomong seperlunya tuh? Iya, seperlunya doang, ya udah gitu. Udah deal harga, memang udah deal harga? Iya, enggak, belum deal harga, cuma nego cuman ya dikit-dikit doang gitu. Negonya di tempat? Iya, di tempat. Terus? Nah, terus gue suruh nyamperin temen gue tuh setelah penangkapan itu. Kan gue kan nggak bisa ngeliat muka pelakunya ya. Waktu itu juga kan, karena belum corona, udah ada cuma belum masuk Indonesia kalau nggak salah. Nah, jadi nggak ada Januari 2020 kan? Nggak ada pakai masker, ya kan. Nah, temen gue disuruh ngasih tahu mukanya yang mana. Oke. Temen gue yang nganterin gue ini ya, gue ke rumahnya, dan itu gue nyamperin dianya waktu itu lagi pergi, nggak salah pas subuh itu. Terus? Ya. Jadi kayak berasa sendiri dong. Nah, iya, bener. Terus ya udah, habis itu dia akhirnya dibalikin tuh, suruh sholat subuh dulu di rumah, terus pagi jam 8 di BAP. Iya, oke. Nggak dijemput lagi. Ya, inisiatif aja ke sana gitu, di BAP. Nah, terus gua itu habis itu teman gua untungnya yang nganterin gua ini kooperatif lah ya. Maksudnya jam 6 dia ke rumah gua. Ke rumah gua bareng keluarganya.
buat kita BAP bareng-bareng di Polsek ya kan. Oke. Iya, jam 8 tuh BAP. Nah, jam 8 gue di BAP sampai jam 12. Oh, bareng tuh. Beda-beda. Gua dia duluan nggak salah, baru gua Oh, iya, di iya. BAP. Nah, terus abis itu udah gua seharian tuh sambil nunggu kepastian pelaku aslinya ketangkap kan, nyatanya belum ketangkap. Ya udah gua di situ dibawa lagi ke Polres yang bersangkutan. Kebetulan yang rumah gua sama yang Polres tempat yang gua diiniin beda ya, beda daerah. Tempat gua tinggal sama yang ini beda daerah, beda Polres lah. Nah, jadi gue dari Polsek dekat rumah gue tuh, gue pertama di BAP di Polsek. Nah, terus abis itu gue dibawa ke Polres yang tempat gue COD itu yang di sana lah. di sana pokoknya. Nah itu abis itu ya udah tuh gue di sana nggak di BAP lagi, cuman ya di ruangan penyidikan itu, cuman dia ngetik doang sambil gue ya tahu dah gue ngopi ngerokok sama polisi. Lu bayangin tuh. Ditanya-tanya nggak? Enggak ada ditanya-tanya. Udah kelar di BAP itu, udah kelar, cuma nungguin pelaku aslinya ketangkep doang kan. Oke. Disangkai gue masih penadah ya kan. Oh, oke. Iya, penadah karena Aduh, berat juga nih. Iya benar, Iya. jadi penadah sih. penadah. Nah, Nah, udah di sekitaran jam 12 itu jam 12 malam ya. Gue disuruh istirahat, ternyata gue dimasukin sel. dimasukin bui, silakan istirahat. Iya, istirahatnya dimasukin bui dari ruangan itu, dari Oke. itu. Nah itu kan tadi kan Senin tuh seharian tuh, pokoknya Senin dah tuh gue ceritain tuh. Nah Senin seharian, Selasa dini hari jam 12 gue dimasukin sel. Ya udah dari besok pagi katanya mau ada permintaan keterangan lagi kan. Paginya tuh maksudnya Selasanya itu Selasa ya? ya, Oh, berarti Selasa ya, pagi udah mau jatuh Selasa kan? Nah, mau dimintain keterangan lagi. Ternyata nggak ada permintaan keterangan. Ya, mungkin udah cukup juga kali ya. Cuman, nah, gue masih ditahan di dalam sel itu. Oke. Iya, gue masih ditahan. Nah, udah di situ gue merasa ya, aduh, hidup gue berakhir kan. Waduh, Kayaknya hidup gimana? lama banget gitu, Ki. Iya, gila sih, gue juga. Iya, hidup Karena tuh udah lama kayaknya banget. udah kayak penadah nih. Iya. Hidup udah lama banget. Terus. Iya, terus habis itu gue ditahan berdua sama temen gue ya, nggak sendiri enggak. Ya. Nah, habis itu gue Tapi satu sel berdua. iya, satu sel. Oke. Cuman banyak orang juga ya, sel namanya sel. Banyak tahanan yang lain maksudnya. Oke. Nah, kebetulan Selasa sore lah itu, setelah gua di dalam nggak jelas pokoknya pokoknya kalau ajan sholat udah gitu. Iya, intinya aja. udah inget Tuhan aja Iya, kan. Allah lah, ajan, ya kan. kalau ajan sholat intinya udah gitu aja dah. Udah maghrib lagi ajan maghrib, gua dikabarin lagi mau sholat maghrib kondisinya kayak udah ajan. Allah udah ajan di situ. Nah, gua udah ngambil wudhu, gua kata penjaga selnya, udah kamu berdua keluar gini. Gua keluar itu gua nggak tahu dah, gua pikiran gua sendal udah gua tinggalin, bodo amat Ya, lah. mending keluar Yang penting dulu gua dah. keluar dulu Bener, lah. bener. Iya, yang penting gua Pasti keluar rasanya dulu. udah begitu, Iya, gua keluar dulu ya udah, habis itu ya udah gua pulang, gua bersih ya. Dari situ sih ya sebenarnya udah nggak ada penahanan lagi, cuman ya namanya apa ya, namanya disuruh dipanggilan kayak lapor diri ya masih ada, cuman berakhir tuh ya 3 bulan ya kalau nggak salah, atau 2 bulan gitu. Tapi jadi saksi nggak sih jatuhnya? Jadi saksi sebenarnya Apa kayak? Gue nggak ngerti sih. iya, sebenarnya iya saksi, cuman bukan karena emang keterangannya udah cukup ya, Ki. Kan dia kan pas nangkep juga, temen gue dikasih lihat fotonya juga tuh, yang ditangkap itu. Oh, ternyata udah ketangkap. Oh iya, itu ketangkap tuh Pas hari apa? Selasa itu? Selasa pagi, pas Selasa dini hari gitu, gue lupa. Oh, selesai ketangkap. Iya, Rabu setelah gua keluar pokoknya setelah gua keluar. Nah itu ketangkap dan dikonfirmasi lagi ke yang lihat, yang teman gue ini dikonfirmasi ya itu benar orangnya. rupanya, iya Iya, orangnya itu benar. Dan nah udah gitu sih, ada 3 orang tapi yang ketemu gue cuma 1. Oh iya, 3 kan orang yang ketemu cewek gue cuma 1. Ya tuh. Gila kalau gue jadi dulu sih ngeri juga ya kayak gitu ya. Waduh, gue pasti deg-degannya, aduh. Karena ya jatuhnya kan, sebenarnya gini, satu pertanyaan gue. Lu tahu nggak kalau itu barang curian? Aduh, kalau gue tahu nggak sih goblok itu kayaknya. Kalau gue tahu nggak segoblok Iya, itu. nggak segoblok itu kayak gue aja. Iya. Kenapa diambil gitu ya? Iya, gak bakal diambil. Pertanyaan gue tuh segini. Lu gimana rasanya pas tiba-tiba polisi datang terus kayak, ini HP curian? Ya
gimana ya, ya udahlah Ki, berserah aja udah, mau ngapain lagi, kayak berkata ya udah lu, maksud gue ya kayak misalkan gue nggak bersalah, gue nggak bunuh orang gitu, mau gue bisa jatuhin pasal apa kek, yang penting intinya gue kan laporan di ininya di kertasnya itu tulisannya curas, bukannya penada kan. Penada itu hanya kayak ya lu pasal berlapisnya aja menurut gue, bukan pasal yang ada di kertas itu, pasal lapisnya aja. Ya, tapi kalau penada pun juga memang ada pasalnya. Ada dan ada emang. Bisa Itu jatuh juga ya, setahu gue kayak gitu. Ada. Oke, cuman gila gue nggak, kalau lu pernah akhirnya kalau gue ya, gue jadi agak gugup kayak gini deh. Kalau gue itu pasti udah kepikiran kayak, aduh urusannya sama polisi nih. Iya. Ya, terus pasti bakal wah ribet. Satu ribet, yang kedua gue langsung kayak kepikiran, aduh jatuhnya penada kan kayak gitu jadinya. Kayak aduh berapa tahun nih gue ya, gimana nih, padahal gue nggak tahu gitu kan, nggak tahu apa-apa, tapi kok gue gini, kurang ajar ini orangnya gitu. Jadi merasa kayak apa ya, nyalahin diri sendiri lah. Oh ya, kayak nyalahin diri sendiri jatuhnya. Iya. Terus ketika di polsek itu lu ditanyain banyak? Dikit gue sejujurnya dikit ditanyainnya, kayak misalkan kayak pertanyaannya tuh jam berapa jalannya, Ketemuannya COD-nya. kayak cuman tuh gue tuh kayak sebagai sebenarnya saksi utamanya ya jelas temen gue bisa lihat ya kan? karena dia. Nah itu tuh kesaksian gue tuh cuman kayak konfirmasi keterangan doang, keterangannya dia Ini tuh bener nggak? apa enggak, Iya. keterangan temen gue gitu. Jangan sampai nggak sama Jangan nih, kan sampai nggak repot sama. juga kalau nggak sama. Iya kayak gitu. Jam Tepatnya. berapa? Oh jam Jam sekian. sekian gitu. Kronologinya sama apa enggak? Sama Nah, itu. itu. Angka yang dikeluarin pas COD itu sama apa Sama, enggak iya. gitu doang, detail-detail kayak gitu doang. Kalau sampai beda, perkaranya repot. Nah, itu perkara repot. Udah, kalau sampai beda, misalnya 875, yang satu bilang 800.000. Nah, itu yang beda. Itu kan yang bikin Udah. beda. Nah, repot. Terus janjinya jam berapa ketemunya? Jam 11, terus bilang jam 9. Iya. Udah deh. Itu kalau Bisa itu ya repot, itu jelas, panjang. Beda. Aduh, ya Allah. Tapi ya jadi gue tuh waktu itu guys, gue tuh nungguin temen gue ini kemana ya? Kok kagak ada kabar-kabarnya ya? Gue dapat itu bulan Februari, mungkin dia masih pemulihan mental kali ya. Healing, gua masih healing. No, bulan Februari dia cerita, gue tuh gini. Kok lu bisa sih? Iya. Gini. Terus jadi oke. Dan itu Ki, lu tau penangkapan itu gue yang bikin gue nyesek banget ya. Itu gue lagi UAS kuliah, anjir kata gue. Semester akhir lagi UAS, aduh kata gue ada aja lah. Kayak waktu itu yang buka pintu pertama kali siapa? Ketika diketok yang buka pintu siapa? Bokap gue nggak salah. Bokap lu? Iya. Apa responnya? Ya kaget lah, jelas aja. Kaget. Apa yang diucapin pertama ke lu? Dia bilang doang, ada polisi nih gini. Coba lu ngomong gini. Ya gimana? Gue juga ngomong karena apaan? Gue kan nggak dijelasin. Iya, makanya. Iya. Apa yang mau diomongin gitu? Iya, apa yang mau diomongin karena nggak dijelasin juga. Itu gitu doang sih. Gitu berarti kayak gitu sih. Ini suatu hal yang luar biasa. Oke, sekarang kita ke dalam sel. Di dalam sel dapat makan nggak? Wah, dapet Ki. Dapat. Berapa kali? Kali ya? Tiga kali. Lu ngerasa ya. makan berapa kali nih? Gue ngerasain makan 2 kali sih, kagak sampai 3 kali. Oh, 2 kali ya? Gue ngerasain makan di sel sekali doang Ki. Tapi sekalinya tuh yang malam itu gue bawa makanan dari luar. Oh, Iya. Karena jam 12 kan baru masukin jam 12 ya? Iya, jam 12 tuh gue bawa makan dari luar. Ya, pas paginya tuh baru gue makan makanan ituan. Sekali itu. Makan sama siang makan. Sore sih kayak gue pengen balik deh itu makan, siang enggak. Siang enggak. Jam 4 mungkin, jam 3, jam 4. Masa makan siang nggak ada? Gue nggak tahu nggak ada, emang apa nggak tahu dikasih, karena nggak dikasih gue karena gue statusnya bukan tahanan situ, statusnya cuma sih titipan. Oke, tapi kan ngerasain di situ. Iya iyalah. Ya, statusnya titipan. Tapi tetap aja ngerasain. Oke. Karena kalau titipan itu belum dapat jatah-jatah segala ya Ki, karena belum bayar selnya itu, setahu gue ya. Oke. Oke, terus makanan yang lu makan apa? Ikan asin, sama telur rebus, sama nasi
pasir. Nasi pasir. Serius lu? Nasinya ya gimana di lauk kagak bisa. Nasi Padang mendingan pernah di lauk, ini kagak bisa. Kagak bisa. Kagak bisa di lauk. Di lauk udah ini nasi. Jadi di lauk ngolos. Iya, di lauk ngelos ya. Lu makannya pakai jari, makanya jangan main lauk aja. Ki, gimana ya? Di situ nggak sempat mikir makan mau pakai cara gimana Yang penting juga. cepet dah posisi ya. Iya, kamu mikirnya keluar dah anjir. Ngapain gue makan, mikirin cara makan gua. Gitu sih. Nasi pakai ikan asin sama telur. Telur kan sama buncis apa apaan gitu, sayurnya ada dikit. Lupa gua. Terus sempat ngobrol nggak sama yang lain? Sempat kayak ya gimana ya, kalau dibilang ngobrol ya ngobrol baik, ditanya kasus apaan gini ya, sarannya juga Rata-rata kasus apa? di sono. Ah. Ya semuanya ada Ki. Yang paling dekat sel gue ya pembunuhan. Oh iya. Iyalah. Buset, gede banget ya. Iya, pembunuhan paling dekat sama gua. Terus cerita banyak. Dia udah berapa lama di situ? Itu kan Iya. berarti kan belum di ini kan? Belum sidang. Belum sidang. Dia tuh katanya 3 bulanan lah, 4 bulan kalau misalkan itu dia sidang. Rencananya 4 bulan tuh sidang. Gitu ya? Iya. Gua nggak ini sih. Nggak tahu juga. Itu gua menurut prosesnya. pengakuan dia kan? Menurut pengakuan dia, gua nggak tahu dah prosesnya. Terus ngeri nggak orangnya? Ya dibilang ngeri ya. Lu nanya nggak ngebunuh orang apa bro gitu? Wah kagak dah. Gak enak Takutnya gua. ada yang ngel. Iya. Kagak. Tapi deh. dipisah-pisahin kan? Bisain kayak misalkan gue kan kalau titipan ada sel sendiri tuh 1 biji tuh. Oh ada. Titipan tuh. Nah Lu berdua sama nah temen itu lu? gue berdua. Nah, Terus. nah di samping gue tuh dibatasin lagi yang sel-sel urutannya deretan gitu, kayak samping gue persis Hah? sel pembunuhan samping persis nih. Banyak nggak orangnya? Banyak lumayan. Banyak Mungkin ada yang kasus tawuran juga kali. Lebih dari 2? Lebih lah, hanya dong Enggak, yang di satu sel di pembunuhan itu. Iya, Oh, lu oke. bisa demo itu tuh. Oh, Oke. Berarti agak lebih gede dong tempatnya ya? Selapangan futsal lagi. Oh iya. Iya, lapangan futsal 2 biji digabungin. Kalau sel titipannya kecil. Kecil, sel titipannya mah ya cuman 1. Itu kan kalau misalkan sel yang berderet-berderet gitu kan ya maksudnya ya ukurannya semua sama. Cuman kalau yang sel titipan ini paling depan jatuhnya kan, kalau yang ini kan di deret-deret gitu doang. Oh iya. Kalau yang Ada kamar mandinya tapi. ada kagak ada pintunya, Bray. Aduh, balas banget gua. Nggak ada pintunya. Iya, gak ada pintunya, Bray. Ada inian seleher lo doang tuh tembok depannya. Udah kecoa. Wah, gua tuh nggak nemuin sih. Nggak nemuin ya? Aman ya? Tapi kerannya hancur, nggak tahu kasih apain dah tuh. Dia hancur. ganjel pakai plastik. Waduh. Wow. Tahu dah. Untung cuma 1 hari, nggak nyampe sehari ya, berarti cuman. Enggak. Ya titipan 12 lebih 18 jam lah 18 jam ya. ya. Jam 6 dikeluarin. Dikeluarin. Lu ngebayang nggak kalau lu 4 bulan di situ? Waduh. Nggak tahu dah anjir. Udah Apa? Nah lu kan berdua sama temen lu. Sempet nggak sih kayak ini gara-gara lu nih bro, gara-gara lu sih apa namanya ngasih gua unjuk handphone gini nih. Sempet cekcok nggak? cekcok enggak, cuman ya perasaan dalam hati mah pasti ada lah. Kalau dicekcokin ya mau buat apa juga, udah jadi bubur Ki. Iya benar. Nah, kita cari masalah aja. Iya. Udah kalau kesal dalam hati mah ada wajar. Tapi sempat kayak gitu. Ya, Sempat kayak sempet lah. gagal lu nih, masa gua jadi. Iya, kalau dalam hati mah sempet lah pasti. Ya, misalkan kayak itu mah. Cuman kalau ini nggak ada. Nggak ada ya, aman ya. Nggak aman. Kalau cekcok itu. Kalau cekcok. Yep. Tapi dia juga biasa aja. Apa ya? Biasa aja. Nggak pernah ngomong ke lu apa Enggak, gitu. enggak. Lu sih ngasih tahu kalau gue yang ya kan kalau Ya, enggak. kalau nggak ngasih tahu gimana ya gitu kan. Iya, nggak ada. Sedangkan dia ngelihat bro iya, gitu. Iya. Kayak nggak ada sih, kayak masalah sih. Ya. Fine. Ya udahlah, menjalani 18 jam itu dengan Berasa 1000 tahun. lama banget ya. Nggak ada HP, nggak ada Oh HP disita akhirnya. Oh iya kan. Nggak Oh, itu ada. HP satu-satunya. satu. Jadi barang bukti. Iya, HP temen gue juga pun disita. Jadi barang bukti. Akhirnya disita juga. Sita, HP temen lo. iya. Sampai sekarang akhirnya nggak dibalikin. Nggak ada dibalikin. Jadi Apa aja waktu itu yang disita? HP Handphone doang. doang. HP doang. Nggak ada lagi. Emang udah jadi barang bukti. SIM card semua. SIM card gue balik. Oh SIM card ya balik. Gue balik. Oke.
Kenapa? Iya, terus apa? Iya, kalau misalkan itu SIM card bisa nggak balik kalau misalkan gue nggak kayak bilang kayak emang gue jujur ya kayak misalkan kan di WhatsApp gue tuh ada grup-grup kuliah gue, grup segala macem lah, dan ya itu penting buat gue. Dan kalau misal kayaknya sih kalau temen gue liat SIM card harusnya nggak balik deh, harusnya. Kok dia nggak balik? Nggak balik harusnya. Cuman kalau gue balik karena gue negosiasi kayak gitu. Iya dong. Gitu Karena deh. kan ya lu WhatsApp-nya harus buat baru lagi. Iya, WhatsApp gue harus baru lagi. Mau nggak mau kan harus mau nggak mau dinyalain dulu deh tuh HP, kayak ganti apa? Nah iya. Apa hapus akun apa ya? Gue Iya. lupa. Ini di WhatsApp tuh bisa ganti nomor. Ganti nomor harusnya. Yes. Iya. Iya. Dan gue 3 bulan itu bener-bener gak megang HP karena gue gak enak minta ke orang tua gue. Waktu itu belum berpenghasilan ya. Gue juga gak enak minta, gak habis kena kasus itu, ya udahlah. Wah, apa Akhirnya, adanya. ya udahlah gitu ya. Iya. Orang tua keluar duit juga dong. Kalau ditanya ya pasti dong, cuman nggak akan gue sebutin nominalnya. Iya. Jangan. No. Jangan. Cuman kalau ditanya kayak gitu Iya, gue cuma nanya keluar duit juga dong ya. Keluar. Aduh. Keluar gue itu. Oke guys, ini banyak banget yang bukan banyak ya, maksudnya ini kemungkinan aja bisa terjadi pada siapapun ya sebenarnya. Membeli barang akhirnya ya berurusannya panjang dan bahkan barangnya hilang akhirnya kan, nggak di kita dan lain sebagainya lah. Akhirnya kita pun merasakan satu hal yang tidak mengenakan. Sekarang kenapa sih itu bisa terjadi guys? Itu karena ya sebenarnya satu bilang apes ya. Tapi itu semua bisa dihindari sih sebenarnya. Bisa dihindari. Yang pertama mungkin kalau misalnya handphone atau apa, pastikan belinya itu full set. Ya. Jadi itu masih ada dusnya, masih ada ya segala macam lah, charger dan lain sebagainya. Yang mana di situ ada kemungkinan ada emailnya sama yang di dus itu ya, seperti itu. Nah itu bisa, ya itu berarti aman guys, ya kan, bukan barang curian. Kalau sebenarnya kalau yang terjadi pada si Irfan ini itu kan dia beli handphone batangan guys, ya kan, dusnya nggak ada, chargernya nggak ada, ya kan, ya itulah akhirnya ternyata barang curian, ya kan, itu yang bahaya sebenarnya itu. Makanya gue menyarankan banget beli HP dari sumber yang jelas dan juga dari ya full set tentunya ya, yang harus full set gitu. Atau kalau misalnya mau beli handphone ya yang misalnya dusnya udah nggak ada, ya beli sama orang yang kita tahu lah gitu, ya kan, kita percaya jelas, kita tahu asal usulnya gimana kan, kayak misalnya saudara atau adik atau kakak, ya kan, yang seperti itu, yang kita tahu memang barang itu ada sama dia udah dari lama gitu kan, itu kan oke lah ya. Tapi kalau COD dari Facebook ya jangan sih gue saranin. Ya. Walaupun memang lebih murah, cuman ya jangan lah intinya. Iya betul, harusnya memang batangan lebih murah daripada full set. Mau sebenarnya di Facebook pun full set pun sebenarnya lebih murah, cuman ya gimana ya, cuman ya tetap aja bahaya menurut gua. Menurut gue sekarang bahaya banget, mending ya ini yang pasti-pasti aja udah. Iya gitu. Intinya sebenarnya sih dimanapun, di Facebook, di counter atau dimanapun ya. Tapi kalau counter kemungkinan sih lebih aman. Lebih aman lah, lebih safe. Tapi kalau misalnya mau di Facebook, belilah yang full set ya. Jadi itu jelas ya. Nanti bisa dilihat emailnya sama itu, emailnya ada di dus, biasanya di kertas-kertasnya itu. Di dusnya ya kayak gitu ya guys ya. Jadi jangan sampai itu terjadi pada kalian atau juga pada gue juga nih. Makanya itu hal itu membuat kita harus sadar bahwa betapa kita harus hati-hati ketika kita ingin membeli sesuatu atau ketika kita mau bertransaksi. Ya. Apa intinya aja itu. sih? Apa aja, nggak cuma handphone iya. misalnya, kayak apa ya? Ya apalah. Ya, atau barang elektronik itu. Itu hati-hati. Gitu, oke, gitu. Ada pesan-pesan nggak dari lu sendiri untuk para viewers? Ya intinya, lu jangan cepat jangan tergiur harga murah, jangan tergiur apa sih ya, kayak iming-iming yang menggiurkan lu, jangan terburu-buru, karena gua tau aja ya, di penjara 18 jam aja berasa lama. Seminggu deh ya, karena emang di sana tuh nggak boleh ada komunikasi, walaupun lu udah terkena maksudnya
walaupun lu punya HP gitu ya, terkena kasus yang lain lu punya HP, ya udah HP lu bakal disita-sita juga karena nggak bakal ada alat komunikasi di sana. Itu jadi ya lu jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang enggak dah gitu, kayak apalah, jangan melakukan yang aneh-aneh dah, jangan gue pengen nyoba ini, aduh jangan. Kalau emang lu tahu resikonya itu berat, ya jangan dicoba. Berkemungkinan besar ya resikonya, berkemungkinan besar ya jangan. Jangan main-main sama beli HP sembarangan. Ya udah itu aja. Sama beli apapun ya, gitu. Gitu sih. Oke guys, itu adalah tadi cerita dari pengalaman temen gua. Mudah-mudahan bisa mengedukasi pada kesempatan kali ini untuk membuat kita lebih hati-hati lagi dalam membeli barang ya, seperti itu. Ya, khususnya pada cerita kali ini adalah dalam membeli handphone. Oke, semoga kalian semua yang emang udah dengerin kita sampai selesai itu selalu diberikan kemudahan ya di setiap hidupnya, dan kalian semua adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang cerdas gitu, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu gitu ya, bukan orang yang apes sih ya. Terus dan goblok. Nah, itu apes aja itu karena terlalu ceroboh. Gue ngerasa diri gue emang ya udah pada saat itu emang gue bodoh, bodoh banget gue ya. Iyalah, mengakui aja lah, alih-alih agak murah malah. Iyalah, gue mengakui aja, gue nggak munafik lah, intinya ya gue bodoh pada saat itu, bener-bener bodoh. Oke, untuk kalian jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman serta kerabat kalian guys ya. Karena di konten-konten Oke Alves selanjutnya akan memberikan konten yang pastinya bisa mengedukasi, menginspirasi, dan menghibur kalian semua. Oke, kalau gitu gue Oke Alves dan Muhammad Irfan Fahri. Oke, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah. Dadah. Thank you bro. Oke. Jam berapa sih ya?